Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Julianto dengan NIM 340141933 dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Soal yang pertama yaitu mengenai jelaskan karakteristik dari sosiologi hukum dan bagaimana contoh dan penerapannya sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Baik, langsung saya akan jawab pertanyaannya. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini saya tampilkan bagan atau yang secara sistematis itu mencakup dari karakteristik hukum itu sendiri atau karakteristik dari sosiologi hukum. Nah, karakteristik dari sosiologi hukum ini dibagi menjadi 4 sub atau 4 bagian. Nah, di sini sudah saya kelompokkan dalam masing-masing bagiannya. Yang pertama, karakteristik dari sosiologi hukum adalah penjelasan mengenai fenomena hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut gitu ya? Nah, jadi yang dimaksud dengan fenomena atau penjelasan fenomena hukum, bagaimana sosiologi hukum itu melihat mengapa terjadinya hukum itu sendiri, lalu bagaimana praktik-praktik hukum yang ada di masyarakat, dan bisa dibilang adalah seluk-beluk dari implementasi konsep hukum itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita lihat bahwa dalam bermasyarakat tentu banyak sekali praktik-praktik hukum yang kemudian itu berkaitan dengan fenomena dari sosiologi hukum itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah menguji kesahihan empiris. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesahihan empiris ini? Nah, yang dimaksud dengan kesahihan empiris ini, bagaimana kemudian hukum atau kita dapat katakan sebagai dari karakteristik dari sosiologi hukum itu sendiri, bagaimana melihat peraturan-peraturan itu apakah kemudian diterapkan dengan baik, apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, apakah kemudian sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh mungkin pemerintah, lembaga dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan sebagai menguji dari kesahihan empiris. Jadi data-data ataupun aturan-aturan hukum itu dilihat semacam itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu tidak melakukan penilaian hukum. Nah, kenapa gitu ya dalam karakteristik dari sosiologi hukum itu tidak melakukan penilaian dari hukum itu sendiri? Ya karena dalam sosiologi hukum kita melihat objektivitas bukan subjektivitas, dalam artian ketika kita melihat atau memandang aturan hukum atau praktik hukum itu kita tidak menilai apakah hukum itu bersifat baiklah, buruklah, namun sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi ketika ada praktik-praktik hukum entah itu untuk menaati ataupun melanggar, itu dilihat sebagai aturan dari hukum itu sendiri, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, dikaji dengan nilai yang sama. Nah, dalam artian ketika ada suatu persoalan atau problematika mengenai aturan-aturan hukum, mungkin nantinya di peradilan ketika sudah ditetapkan gitu ya. Nah, itu dikaji dengan nilai yang sama. Jadi kita tidak mempertimbangkan baik buruknya fakta, namun nilainya tetap sama gitu. Apakah mungkin seseorang itu melakukan praktik hukum yaitu menaati ataupun praktik hukum yang melanggar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan karakteristik dari sosiologi hukum sendiri. Jadi karakteristik ini mencakup sub-sub yang ada di sosiologi hukum itu sendiri. Nah, bagaimana contoh dan penerapannya sesuai dengan hukum positif di Indonesia? Nah, sebelum contoh dan penerapannya kita harus tahu dulu nih hukum positif itu seperti apa. Nah, secara penjelasan hukum positif di Indonesia ataupun hukum positif itu sendiri merupakan suatu asas ataupun kaidah yang kemudian itu berkaitan dengan hukum itu sendiri. Nah,
asas dan kaidah itu ditetapkan oleh lembaga yang kita katakan pemerintahan untuk mengatur segala kehidupan di masyarakat. Tentu sifatnya itu mengikat. Nah, dalam hari ini ada contoh dan penerapan hukum positif itu sendiri karena sifatnya mengikat dan dibuat oleh pemerintah. Jadi contohnya itu adalah peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, implementasinya apa? Nah, implementasinya di sini saya sebutkan bahwa perilaku pidana tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan aturan yang ada, misalnya itu peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain sebagainya, ketika orang itu melanggar, belum tentu pelaku pidana ini tidak dimaknai sebagai orang yang selalu jahat. Apakah mungkin tetap baik dan lain sebagainya. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu nih perilaku pidana itu bagaimana praktik-praktik, mengapa dia bisa melanggar hukum, mengapa dia bisa melangsungkan praktik-praktik hukum seperti itu. Jadi ketika perilaku pidana itu tidak pure semuanya jahat, ataupun mungkin ada baiknya seperti itu. Karena kita ketahui bahwa sebenarnya hukum di Indonesia masih terdapat beberapa dinamikanya seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari hukum positif yang atau penerapannya dari hukum positif yang ditetapkan di Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan ataupun jawaban mengenai soal nomor 1 terkait dengan karakteristik dari sosiologi hukum dan bagaimana contoh dan penerapannya sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua atau nomor 2, yaitu mengenai ruang lingkup dari sosiologi hukum dan contoh penerapannya sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke jawabannya. Nah, dalam ruang lingkup sosiologi hukum itu sendiri, kita bagi menjadi 2 sub bahasan, yaitu kita harus memahami terkait dengan yang pertama itu adalah hukum positif, yang kedua itu adalah Pancasila atau basis sosialnya atau dasar sosialnya kita melihat ruang lingkup sosiologi hukum. Nah, dari kedua hal itu tentu menimbulkan terkait dengan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Oke, kita bahas satu persatu mengenai hukum positif. Seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hukum positif ini merupakan suatu kaidah atau asas yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya mengikat dan dibuat oleh lembaga kita katakan pemerintah supaya terciptanya aturan-aturan hukum yang ada di masyarakat seperti itu. Itu adalah hukum positif. Nah, yang kemudian ini adalah dasar sosialnya mengenai ruang lingkup dari sosiologi hukum itu, yaitu Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena di Indonesia itu sendiri asas dari peraturan yang ada itu adalah asas Pancasila, yang itu cirinya itu meliputi musyawarah, gotong royong, dan asas kekeluargaan seperti itu. Nah, itu adalah 2 sub yang mempengaruhi cabang-cabang nantinya dari ruang lingkup sosiologi hukum itu sendiri. Nah, dari kedua hal itu tentu ada 2 aspek atau 2 hal yang dikemukakan oleh tokoh. Kalau tidak salah itu adalah Surjono Sukanto gitu ya, dalam sosiologi, bahwa atau Emil Durkheim itu bahwa perilaku atau dari ruang lingkup sosiologi hukum ini dibagi menjadi 2 gitu. Dari adanya hukum positif dan juga Pancasila ini dibagi menjadi ke dalam 2 sub, yaitu perilaku hukum dan hubungan timbal balik. Nah, perilaku hukum di sini adalah bagaimana tindakan-tindakan dari setiap individu yang hidup di masyarakat itu mengetahui apa yang mereka lakukan, dan itu konteksnya dalam perilaku atau dalam hukum seperti itu. Nah, itu merupakan suatu perilaku hukum. Terus hubungan timbal balik adalah suatu interaksi di dalam masyarakat, dalam artian bahwa ketika masyarakat itu berinteraksi antara individu dengan individu, terus juga individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, itu kita lihat sebagai aturan-aturan yang merupakan itu adalah hubungan timbal balik dari masyarakat itu sendiri, dan tentu ini kaitannya dengan hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, dari 2 hal itu juga kemudian saya turunkan bahwa dalam ruang lingkup sosiologi hukum itu sendiri ada batasan-batasan.
ataupun pengertian-pengertian yang lebih spesifik lagi mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam sosiologi hukum. Nah, saya bagi menjadi 4 bagian dalam pembatasan ini, yaitu pertama itu ada pendekatan instrumental, yang kedua ada pendekatan hukum alam, yang ketiga ada pendekatan paradigma, dan yang terakhir adalah adanya pendekatan positivistik. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan instrumental? Pendekatan instrumental ini dapat diartikan sebagai bagaimana kemudian keputusan hukum itu bisa dibuat dan diambil sesuai dengan masyarakat, seperti itu. Jadi contohnya adalah mungkin ketika masyarakat A itu melakukan suatu atau membuat suatu aturan atau hukum yang berlaku di situ, itu disesuaikan dengan kesesuaian dari aturan yang akan dilakukan itu sendiri, seperti itu. Terus yang kedua adalah pendekatan hukum alam. Nah, pendekatan hukum alam ini adalah terkait dengan rule of law atau legalitas hukum itu sendiri. Bagaimana legalitas hukum itu berlaku di masyarakat, dan tentu tujuan akhirnya itu adalah keadilan yang diciptakan untuk kehidupan masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga adalah pendekatan paradigma. Nah, pendekatan paradigma ini atau salah satu tokohnya itu Thomas Kuhn itu menjelaskan bahwa dalam paradigma ini merupakan suatu pandangan atau bisa dikatakan sebagai batasan yang mencakup sosiologi hukum, bahwa di dalamnya itu berkaitan dengan sub-sub disiplin ilmu yang membahas terkait dengan konteks hukum itu sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendekatan positivistik. Nah, pendekatan positivistik ini merupakan pendekatan yang kemudian secara sosiologis kita artikan sebagai suatu kebenaran atau dapat kita katakan sebagai uji kebenaran dari kenyataan yang ada. Jadi dalam pendekatan positivistik ini, di mana kebenaran dan juga kenyataan itu dikomparasikan dan kemudian dilihat sebagai konteks hukum itu sendiri. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa terdapat beberapa contoh gitu ya, dan penerapan terutama dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, dari ruang lingkup sosiologi hukum ini dapat kita katakan sebagai contohnya itu adalah ketika dalam konteks seseorang yang melakukan tindak pidana atau seorang mencuri dan lain sebagainya, itu kan sesuai dengan hukum positif itu ada dalam tindak pidana seperti itu. Nah, kita lihat bahwa apakah itu seseorang itu secara empiris dan sebagainya itu apakah benar melakukan suatu tindakan hukum atau memang itu hanya berkaitan dengan teori saja gitu, tidak ada kebenaran yang absolut mengenai orang itu apakah sesuai dengan tindak pidana ataupun tidak, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dan penerapan yang ada di ruang lingkup sosiologi hukum itu sendiri. Nah, itu jawaban yang nomor kedua. Selanjutnya saya akan menjawab soal atau pertanyaan yang nomor 3, yaitu mengenai penjelasan 1 dari 5 mazhab ya dari aliran-aliran yang ada di sosiologi hukum. Nah, yang saya ambil di sini adalah mazhab atau pemikiran dari Emil Durkheim mengenai sosiologi hukum. Nah, penjelasan mengenai aliran pemikiran dari Emil Durkheim mengenai hukum itu sendiri, di sini saya klasifikasikan menjadi beberapa sub bahasan yang berkaitan dengan Emil Durkheim yang beranggapan terkait dengan hukum, seperti itu. Nah, seperti apa yang kita ketahui, Emil Durkheim ini adalah sosok atau tokoh dari sosiologi yang erat kaitan dengan solidaritas, seperti itu. Jadi berbagai teori solidaritas, juga suicide, teori bunuh diri itu berkaitan dengan Emil Durkheim. Seperti ini adalah tokoh sosiolog yang meneliti berbagai problematika pada saat itu, terutama dalam konteks hukum yang ada di Prancis, seperti itu. Nah, dari sosok atau tokoh sosiolog Emil Durkheim ini, dia menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu kaidah yang bersanksi. Nah, pasti menimbulkan banyak konsepsi mengenai ini. Jadi, Emil Durkheim beranggapan bahwa hukum itu merupakan kaidah bersanksi, dalam artian
ketika hukum itu ditetapkan ataupun dibuat dan kemudian diimplementasikan, itu tentu ada sanksi-sanksi atau berupa pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat seperti itu. Nah, itu yang dilihat Emil Durkheim mengenai sosiologi hukum itu sendiri. Nah, dari adanya kasus tersebut atau konsep tersebut, di sini saya akan membagi menjadi 4 sub atau 4 klasifikasi mengenai pemikiran dari Emil Durkheim tentang sosiologi hukum itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sifat pelanggaran. Nah, yang dimaksud dengan sifat pelanggaran di sini adalah bahwa Emil Durkheim melihat bahwa dalam konteks hukum itu harus diketahui sifat pelanggaran itu sendiri. Dalam artian ketika mungkin seseorang atau individu itu melakukan pelanggaran hukum, itu harus dilihat sifat pelanggarannya. Dalam artian apakah itu betul atau benar dalam konteks hukum ataupun itu salah seperti itu. Nah, itu yang dilihat Emil Durkheim mengenai sifat pelanggaran. Yang kedua itu adalah anggapan-anggapan. Nah, dari adanya sifat pelanggaran itu, tentu anggapan-anggapan yang ada di masyarakat itu ditinjau dari pemikiran dari Emil Durkheim itu sendiri, bahwa bagaimana masyarakat itu beranggapan terkait dengan hukum itu sendiri. Nah, itu yang terkait dengan anggapan-anggapan masyarakat. Yang ketiga adalah keyakinan masyarakat mengenai baik dan buruk dari hukum itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika seseorang individu melihat fenomena atau realitas yang ada di masyarakat, tentu dalam sosiologi itu ada ciri bahwa sifatnya non etis. Kita tidak memperhitungkan baik buruknya fakta. Nah, ini yang kemudian ditonjolkan oleh Emil Durkheim, bahwa dalam hukum ini masyarakat melihat bahwa hukum itu tidak ada yang baik dan buruk atau tidak mengenai baik dan buruknya. Kita melihat kebenaran ataupun kenyataan ataupun realitas yang ada di masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, yang keempat adalah peran sanksi dalam masyarakat. Nah, Emil Durkheim melihat bahwa hukum itu berkaitan dengan sanksi. Nah, jadi ketika zaman revolusi Prancis pada saat itu, Durkheim melihat bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas pada saat itu, ketika melakukan tindak hukum itu ada sanksi yang diterapkan atau pelanggaran yang diterima seperti itu. Nah, itu menimbulkan berbagai problematika bagi masyarakat itu sendiri kayak gitu. Makanya yang Durkheim melihat bahwa peran sanksi ini sangat penting dan sangat kompleks dalam kehidupan di masyarakat. Entah itu sanksi yang berat, ringan, sesuai dengan perilaku yang berkaitan dengan hukum itu sendiri seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan atau pemikiran dari Emil Durkheim mengenai sosiologi hukum yang menitik beratkan pada hukum itu merupakan kaidah yang bersanksi seperti itu. Dilihat dari aspek solidaritas yang ada di masyarakat pada saat itu yang berkaitan dengan Emil Durkheim seperti itu. Baik, sekian jawaban dari saya mulai dari nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.